Morning, Pak. Aku sedang penasaran juga, pengen tahu sih Gua Maria tuh seperti apa. Terus ternyata di deket Jakarta ada yang bisa terjangkau, namanya Gua Maria Bukit kan ada. Terus aku jadi keinget dulu waktu deketin Evin sebagai temen kan. Ngedeketin sebagai temen. Apa coba? Ya kan nggak harus Iya, langsung betul. pacaran. Berkenalan dulu ya. Berkenalan. Karena kan kita dari stranger nih Iya, sebelumnya. stranger Jadi harus kan. bertahap ya. Cara kenalannya kan gara-gara Evin ke Baik. rumah doa gitu di Bukit Melung, itu rumah doanya orang Katolik. Jadi kelihatannya bisa nih diajak. Oh, bisa sebagai tanda kutip modus nih. Tapi ya emang sebenarnya waktu itu lagi pengen nyari temen juga buat kesana. Awalnya ngajak beberapa orang lagi, tapi ternyata yang bisa memang nggak ada yang dua itu. Jadi ternyata dia nggak masalah diajak berdua aja. Nah kita nggak berdua aja. Iya. Ada Roh Kudus beserta kita. Ada Kudus serta kita ya. Adalah Trinitas ya. Sebenarnya agak deg-degan sih. Dalam artian gini. Ini akan jadi orang yang tukang ngaret nggak ya gitu, atau ngebosenin nggak ya sepanjang jalan gitu. Terus kayak nanti ngobrolin apa ya di sana gitu kan. Terus semua udah kepikiran tuh. Ternyata satu, dia hadir on time. Buatku itu nilai plus gitu. Nah di perjalanan, ternyata topik nggak habis-habis ya. Gitu. Jadi Itu sih kayak nggak habis-habis. nggak bisa-habis ada aja. Sebenarnya aku juga satu sisi ngerasa ini too much nggak ya aku ngobrol, atau dia capek nggak ya dengerin aku. Tapi ternyata dia juga yang banyak lempar pertanyaan, dia juga yang banyak mulai diskusinya gitu. Jadi kayak menyenangkan ternyata gitu. Walaupun cuma berdua tapi nggak yang krik-krik atau kaku. Jadi ya nggak berasa sih gitu. Jadi itu berkesan gitu. Iya. Kan waktu di Bina Pranika kita juga dibilangin kayak gitu. Segitiganya kan suami istri terus naik. Kalau pengen makin Satu. harus tunduknya kepada Allah, bukan pada manusia. Itu bukannya banyak itu ya. Yang ada tempat makan. Kadang menyenangkan kalau bisa S2, ingin mendalami, ingin menikmati bagaimana cara Tuhan bekerja dengan ilmu. Sambil jalan, sambil aku pun makin mendalami relasi juga dengan Evin, aku juga menemukan bahwa apa yang menjadi idealisme nggak selalu cocok dengan realita maupun keperluan bertahan hidup. Aku mungkin nggak menikmati atau mencintai pekerjaanku, tapi aku bisa berkembang sebagai manusia di situ dan aku bisa mengerjakan bagianku semampuku. Itu menolongku juga untuk melihat bagaimana masa depanku dengan pasanganku, dengan Evin. Ketika nanti menikah, bagaimana kecukupannya, bagaimana urgensi aku belajar teologi. Jadi itu yang menolong aku untuk yakin bahwa nggak apa-apa nggak kuliah teologi dulu, tapi untuk sekarang aku menikmati relasiku dengan Evin, aku menikmati kecukupan dalam kerjaanku, dan itu yang aku upayakan dalam mengerjakan panggilan Tuhan buat aku. Jadi di sini foto. Iya. Coba dicoba. Bukan itu, Mbak Ade. Oh, yang Enggak satunya. beda. Enggak, Kawanti kan hari nggak bisa. Ini kayak Kristen lagi creepy motoin Evin dari belakang apa gimana? Orang tuh taunya mungkin aku berani ngomong sesuatu yang diutarakan, kemudian istilahnya mungkin pakai bahasa nyablak gitu, terlalu vokal, tapi sebenarnya di balik itu semua, aku pun juga seorang yang peragu. Aku ragu akan banyak hal, terutama dalam mengambil keputusan-keputusan besar dalam hidupku. Seperti switch career, kemudian
juga dalam hal relasi, dan banyak keputusan lainnya. Karena aku takut, mungkin takut ditinggalkan, mungkin takut penolakan. Aku selalu kepikiran apa ya kata orang. Sehingga akhirnya saat itu aku lebih banyak meredam pendapat-pendapatku, ide-ideku, atau keinginan-keinginan yang sebenarnya ingin aku kejar atau aku usahakan. Sebenarnya apa sih yang seharusnya aku kerjakan? Apa yang sebenarnya seorang Evin mau? Ketika dalam masa-masa di mana aku mulai meyakinkan diriku lagi, mulai mencoba hal-hal baru, mulai akhirnya mencoba menemukan jati diriku yang sempat terhilang. Nah, di masa-masa itulah juga Kristen hadir sebagai seorang teman yang bisa mendengarkan, memahami, dan perannya dia juga banyak juga istilahnya kasih rekomendasi buku. Aku melihat bagaimana dia memberikan aku ruang untuk aku bisa explore banyak hal dengan diriku sendiri juga. Jadi dia tidak banyak instruksi ataupun mendistrak apa yang sedang aku kerjakan. Justru dia menjadi partner saat itu yang makin support. Nah, sehingga akhirnya ketika menjalin relasi ini pun aku bersyukur karena akhirnya aku makin merasa aman dan nyaman dengan diriku karena seorang Kristen juga bisa menerima diriku apa adanya. Berat nih. Berat nih. Jadi respon aja sih. Selesai! Kita mau lanjutin lebih jauh nggak? Tunangan nggak? Nikahan nggak? Kedepannya berkeluarga atau nggak? Percakapan-percakapan itu akan menyakitkan dan tidak nyaman, tapi itu harus dibicarakan. Dan itu yang sempat membuat aku menunda-nunda untuk mengatakan keseriusan itu ke orang tua, mengatakan keseriusan itu ke Evin juga. Coba kau pikirkan, coba kau renungkan apa yang kau butuhkan. Sebenarnya membicarakan pernikahan tuh jadi sesuatu yang cukup triggering dalam tanda kutip, atau bikin aku tuh was-was juga. Aku sayang, coba kau katakan apa yang kau inginkan, apa yang kau butuhkan telah. Ini tuh akan lanjut atau enggak? Karena kalau memang tidak, ya sudah disudahi saja gitu. Ayo, kita udah 1 tahun gitu kan. Untuk memastikan suatu hubungan ke langkah pernikahan itu bukan cuma soal kami berdua, tapi juga pihak-pihak lain gitu, terutama keluarga besar. Kami mau ke hatinya. Dan untuk menegosiasikannya tuh aku sempet nge-freeze, sempet bingung, sempet lari, sehingga ketunda, dan itu sendiri membuat aku juga frustasi dengan diriku sendiri. Tapi ternyata memang dengan pembicaraan lebih jauh dengan Evin, pembicaraan lebih jauh dengan orang tua, aku belajar bahwa hal yang tidak nyaman itu memang harus dibicarakan terus-menerus, dinegosiasikan, dikelola, dan coba diatasin bareng-bareng. Ternyata memang banyak hal yang nggak enak yang terjadi. Tapi ya ketika kita tahu bahwa itu harus dihadapin dan harus dikerjakan, harus diselesaikan bareng-bareng, itu amat menolong daripada misalnya ditunda, dijadikan bom waktu, jadinya berantakan. Untungnya nggak jadi bom waktu ya, untungnya tepat waktu dan bisa dibicarakan pada waktu yang enak dan nggak sampai terlalu lama sehingga akhirnya malah menyakiti satu sama lain. Emang semuanya tuh lebih soal membicarakan dan menghadapi kondisi-kondisi yang terasa tidak nyaman itu. Sehingga pada akhirnya ya proses itu dijalanin sama-sama, proses itu dinikmati sama-sama, cinta itu dirasakan sama-sama juga.